nama saya Dina Juliana Asri dari kelas 01 SKMP 007. Di sini saya akan menjelaskan semua materi yang sudah saya pelajari di semester 1 dalam mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Yang pertama ada software. Software atau biasa disebut dengan perangkat lunak merupakan suatu pemrograman komputer yang bertugas sebagai penghubung atau interaksi antara user dengan hardware. Di sini ada jenis-jenis software: freeware, shareware, firmware, free software, open source software, malware. Yang pertama, freeware merupakan software yang mempunyai hak cipta gratis dan dapat digunakan tanpa mempunyai batasan waktu, di mana freeware ini sangat berbeda dengan shareware, yang sangat mewajibkan si pengguna untuk membayar setelah jangka waktu percobaan, di mana hal ini dilakukan guna memperoleh suatu fitur tambahan. Yang kedua ada shareware, merupakan software yang telah disediakan oleh pengguna tanpa harus membayar secara uji coba, dan lebih sering terjadinya pembatasan oleh kombinasi dari fungsi, ketersediaan, ataupun kenyamanan, sehingga aplikasi ini tidak bisa digunakan secara maksimal karena hanya merupakan aplikasi uji coba. Yang ketiga ada firmware, merupakan aplikasi yang mengarah pada software yang disimpan di dalam ROM. Berbeda dengan memori akses acak, firmware tidak dapat berubah walaupun tidak dialiri oleh listrik. Firmware yang disimpan di dalam ROM memang tidak dapat dirubah, tetapi firmware yang disimpan dalam ROM yang dapat diubah seperti EEPROM atau flash ROM ini masih bisa dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada free software, merupakan perangkat lunak yang secara bebas digunakan untuk siapapun serta dapat diubah dan disalin atau tanpa modifikasi, atau beberapa keharusan yang harus memastikan bahwa pengguna-pengguna berikutnya akan menikmati kebebasan yang sama. Bebas di sini adalah dalam menggunakan, mempelajari, mengubah, menyalin, serta menjual suatu perangkat lunak di mana seseorang tidak perlu mendapatkan izin dari pihak manapun. Selanjutnya ada open source software. Open source software merupakan jenis software yang dimana kode sumbernya terbuka untuk dapat dipelajari, dikembangkan, diubah, ditingkatkan, serta untuk disebarluaskan. Pengembangan software ini dilakukan oleh komunitas yang terbuka dan bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut. Malware merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk merusak sistem komputer. Istilah virus komputer dipakai sebagai frasa pemikat atau catchphrase untuk mencakup seluruh jenis perangkat rusak termasuk virus murni. Perangkat lunak disebut sebagai malware sesuai maksud yang terlihat dari pencipta dan bukan dari ciri-ciri tertentu. Perangkat perusak di sini tidak sama dengan perangkat lunak cacat atau detektif software. Adalah perangkat lunak yang memiliki tujuan sah tetapi terdapat bug yang berbahaya. Di sini software dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada program aplikasi seperti Microsoft Windows. Yang kedua sistem operasi atau operating system seperti Microsoft Windows. Yang terakhir ada bahasa pemrograman seperti Pascal, bahasa rakitan. Ada beberapa contoh software aplikasi. Yang pertama, aplikasi Office, aplikasi multimedia, aplikasi internet. Aplikasi Office, perangkat lunak pada aplikasi berkantoran yang paling umum yaitu merupakan pemroses kata dan pemroses tabel. Fungsi standar yang digunakan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian di suatu rank dalam baris atau kolom tertentu, atau fungsi lainnya seperti pencarian nilai rata-rata, maksimal, dan minimal. Dan yang kedua ada aplikasi multimedia. Pada saat ini sangat banyak dan beragam. Disebut multimedia karena selain dengan penggunaan media teks, aplikasi ini berfungsi untuk memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain seperti bentuk gambar, suara, dan film. Yang terakhir ada aplikasi internet. Aplikasi internet merupakan suatu protokol yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu orang atau mesin dan pihak lain yang berjauhan. Selanjutnya ada Microsoft Office Word.
Microsoft Word adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk pengolahan kata pada produk Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing. Misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Di sini ada cara membuka Microsoft Office Word. Yang pertama, klik tombol Start pada kiri bawah, All Program, Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Office Word. Dan ini ada gambarannya, ada contohnya. Selanjutnya ada title bar atau disebut baris judul, yaitu yang menampilkan informasi mengenai nama file dan program aplikasi yang sedang kita gunakan. Di sini ada Quick Access Toolbar, yaitu untuk menampilkan tombol pada menu shortcut yang sering dipakai oleh pengguna. Yang ini adalah logo Word, yang ini untuk menyimpan dokumen, yang ini itu undo untuk membatalkan perintah terakhir, dan yang ini adalah redo untuk mengulangi perintah yang dibatalkan. Dan di sini ada menu bar dan ribbon atau toolbar untuk menampilkan suatu menu dan tools yang dipakai untuk memanipulasi dokumen kerja yang digunakan. Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja, misalkan halaman yang digunakan dan banyaknya karakter yang telah diketik pada dokumen kerja. Di sini ada lural bar berfungsi untuk menampilkan jarak dari suatu margin yang ada pada dokumen kerja, baik itu horizontal atau vertikal. Ini bisa disebut kayak penggaris. Selanjutnya ada scroll bar, berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja, baik itu secara horizontal atau vertikal. Dan di sini cara untuk membuat halaman baru atau dokumen baru, kalian bisa klik file, lalu kalian klik new, setelah itu kalian klik blank dokumen, nanti muncul halaman baru, halaman kosong. Dan di sini kalau kalian sudah membuat dokumen, kalian bisa klik file lalu kalian save atau save as buat menyimpan dokumennya. Dan yang ini untuk menambahkan judul pada file kalian, untuk menamai file kalian. Selanjutnya yang ini untuk membuka dokumen kalian atau file kalian. Kalian bisa ke file lalu kalian open. Dan ini. Selanjutnya, kalau kalian mau ngeprint, kalian bisa klik file lalu kalian print, lalu kalian sambungkan ke printernya. Dan yang ini adalah penutup dokumen, kalian tinggal pencet exit. Selanjutnya ada mengelola margin dan page size. Ini itu kalau yang ini untuk menentukan jarak antara tepi kertas dengan teks atau konten dokumen. Jadi kalian bisa pilih yang kalian butuhkan. Dan page setup ini untuk mengatur tata letak dan format halaman agar dokumen terlihat rapi saat dibaca maupun dicetak. Dan ini adalah pilihan ukurannya. Ada portrait, ada landscape. Dan di sini ada ribbon font. Ribbon font ini kalau yang ini itu buat memilih jenis huruf atau font, mulai dari Calibri, Times New Roman, Arial, dan lain-lainnya. Dan yang ini untuk ukuran huruf, mengatur besar kecilnya ukuran huruf. Kalau yang ini mengubah huruf menjadi besar semua, kecil semua, atau bisa awal kata yang besar. Kalau yang ini bold, untuk menebalkan teks.
Dan yang ini itu italic untuk memiringkan teks. Kalau yang ini underline untuk memberi garis bawah pada teks. Dan yang ini untuk mengatur paragrafnya. Dan selanjutnya ada bullets and numbering, drop cap, line spacing. Bullets merupakan suatu fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau biasa disebut bullets di setiap paragraf sebelum kita memulai tulisan kita pada dokumen. Ada banyak jenis bullet yang ada di Microsoft Word. Jadi tidak hanya berbentuk lingkaran bulat saja, akan tetapi kita bisa memakai fitur lain yang sudah ada di program aplikasi Microsoft Word. Misalnya tanda centang, kotak, dan masih banyak lagi. Numbering yaitu dan memberikan urutan pada setiap paragraf tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak hanya berupa fungsi desimal saja, akan tetapi bisa berupa angka Romawi dan lain-lain. Adapun fungsi bullet dan numbering yang ada pada Microsoft Word adalah untuk memberikan sebuah fungsi tanda bullet dan memberikan nomor pada setiap paragraf dari tulisan kita. Dan ini cara mengganti bullets. Blok tulisan yang nanti kita ganti tanda bulletsnya, lalu pilih tab home pada menu ribbon, lalu klik tombol drop down pada tombol bullets yang ada di menu group. Lalu muncul kotak pilihan dari bullets library, lalu pilih bullets yang kita inginkan. Dan di sini kalian bisa mengubah icon yang kalian inginkan. Kalian klik define new bullets, lalu di sini klik simbol, lalu nanti keluar icon-icon yang kalian ingin pakai. Lalu di sini ada drop cut, merupakan huruf atau disebut juga kata pertama yang berada di dalam paragraf yang ditampilkan besar, seperti koran yang ada di sini. Cara membuat paragraf menggunakan gaya koran, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kalian pilih menu page layout, lalu tentukan batas tepian dokumen, tentukan posisi dokumen, tentukan ukuran kertas, lalu pilih jumlah kolom yang akan kita gunakan. Ini guys. Kalian pergi ke layout, lalu kalian ke columns, lalu bisa 1, 2, 3 kiri atau kanan. Dan di sini ada line spacing. Line spacing adalah untuk mengatur jarak baris dengan baris yang ada pada paragraf teks dan disesuaikan sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Ini. Nah, selanjutnya ada pengelolaan tabel. Definisi tabel, sebuah baris yang bertemu dengan kolom diberikan keterangan sel. Tabel merupakan kumpulan dari berbagai sel. Dan di sini ada langkah-langkah membuat tabel. Pertama, buka Microsoft Word, lalu masuk ke bagian insert, pilih tabel, lalu kalian klik insert tabel, dan kalian pilih kotak pada tabel tersebut. Contohnya bisa 2x2, 3x3, 4x4. Lalu kalian pencet OK, maka tabel akan muncul. Contohnya seperti ini. Kalian juga bisa mengatur garis tabelnya. Kalian tinggal blok tabelnya, lalu kalian pilih yang kalian inginkan. Dan di sini ada mengatur desain border. Kalian bisa mengatur tabel yang kalian inginkan. Di sini banyak pilihan yang kalian ingin gunakan atau kalian butuhkan. Dan yang ini ada pilihan warnanya yang kalian ingin pakai. Dan di sini ada tipe garisnya. Di sini ada ketebalannya dari yang garis tipis sampai yang tebal. Dan selanjutnya ada tipe garisnya ya. Ini ada garis panjang, ada titik-titik, ada strip berjarak, ada strip titik. Kalian pilih saja yang kalian ingin pakai atau gunakan. Selanjutnya, membuat surat otomatis dengan mail merge.
Mailmerge merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer. Seperti halnya Microsoft Word, Mailmerge ini sangat memungkinkan pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dan format isi yang sama dengan cepat. Ini contoh Mailmerge-nya, bisa surat, bisa SIM, bisa ID card, bisa sertifikat. Dan ini langkah-langkah membuat Mailmerge. Yang pertama, kalian siapkan 2 dokumen, siapkan master dokumen, siapkan database di Excel, lalu buka master dokumen Word, pilih menu My Links, pilih menu Select Recipient, lalu pilih menu Use Existing List, pilih file database Excel yang sudah kita buat sebelumnya, pilih Sheet, lalu isi data sesuai dengan kebutuhan, lalu pilih preview result untuk melihat hasilnya. Nah, yang pertama siapkan master dokumen, lalu siapkan database di Excel. Nanti kalian bikin database-nya dulu di Excel, lalu buka master dokumen Word, pilih menu My Links. Nah, ini kalian buka master dokumen, lalu kalian pilih My Links, lalu kalian pilih Select Recipient, lalu kalian pilih Use Existing List. Dan ini pilih file database Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Kalian kan tadi sudah buat di Excel, tinggal dibuka di sini di Word. Nah, nanti kalian pilih sheet 1 ini. Kalian klik OK. Lalu isi data sesuai dengan kebutuhan. Lalu kalian pilih menu My Links, lalu ke Insert, lalu klik yang nama. Ini nanti namanya muncul di sini. Nah, lalu kalian pilih menu My Links, lalu klik Preview Result untuk melihat hasilnya. Sini. Ini sebelum di Preview Result, dan ini sudah di Preview Result namanya. Dan kalian bisa membuat lebih dari satu. Kalian tinggal klik ini untuk melihat nama selanjutnya, dan kalian klik ini untuk melihat nama sebelumnya. Selanjutnya, membuat makalah dengan rapi dan otomatis. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Makalah adalah produk ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri. Membuat nomor halaman untuk sebuah dokumen merupakan penggunaan nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang, di mana dengan membuat nomor halaman secara otomatis, maka akan mempermudah pengguna untuk mengurutkan sekaligus mengurangi terjadinya kesalahan dalam penomoran pada dokumen. Ada beberapa langkah dalam membuat nomor halaman secara otomatis, yaitu klik pada tab Insert pada bagian Group Header atau Footer, pilih dan klik pada Page Number. Nah, kalian klik Insert, lalu kalian pilih Page Number, lalu kalian bisa pilih top of page, bottom of page, page margins, atau current position. Dan yang ini untuk mengganti nomor halamannya, kalian bisa menggantinya dari yang 1, 2, 3 jadi Romawi. Ini membuat daftar isi otomatis, yaitu yang pertama buka tulisan yang sudah diketik, blok tulisan yang akan ditampilkan dalam daftar isi, lalu klik pada menu reference pada
Dan pada submenu table of contents, klik pada tulisan add text sehingga akan muncul beberapa pilihan, yaitu dari level 1 sampai level 3 atau lebih. Pada menu reference dan submenu table of contents, pilih dan klik pada tulisan table of contents, lalu pilih automatic tabel 1. Dan ini kalian ketik dulu daftar isinya, lalu kalian pergi ke reference, lalu kalian klik add text. Di sini kalian pilih level 1, 2, 3, 4, 5. Dari kata pengantar sampai bab 1 pendahuluan itu level 1. Kalau yang latar belakang rumus masalah ini level 2. Ini bab 2 ini level 1. Kalau uraian materi ini level 2. Kalau materi A sampai materi C ini level 3. Lalu nanti jadi seperti ini. Jadi membuat daftar isi otomatis. Lalu kalian blok, lalu update table of contents, lalu kalian pilih update page numbers only, lalu kalian klik OK. Nah, ini langkah-langkah membuat daftar gambar secara otomatis, yaitu pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam daftar gambar, klik kanan pada gambar, pilih insert caption untuk memberikan judul pada gambar, lalu new label, buat label baru, contoh gambar, klik menu home, style, caption, lalu klik insert table of figure untuk menampilkan daftar gambar otomatis. Nah, ini kalian tinggal nanti kalian pilih gambar yang kalian ingin masukkan di daftar gambar, lalu kalian klik insert caption, lalu di sini kalian ganti, kalian delete table, lalu kalian klik new table, lalu kalian ketik gambar 1, lalu OK. Nanti keluar seperti ini daftar gambar otomatis. Gambar 1, gambar logo. Dan di sini untuk mengubah fontnya itu caption. Lalu kalian klik modify, lalu kalian ubah warnanya di sini menjadi biru atau apa aja yang sesuai kalian inginkan ya. Lalu kalian klik insert table of figures, ada seperti ini, kalian pencet OK saja, nanti muncul yang seperti ini buat daftar gambar. Nanti akan secara otomatis akan muncul seperti ini. Selanjutnya membuat daftar pustaka otomatis, ini langkah-langkahnya. Pilih menu reference, klik manage source, klik new, pilih sumbernya, lengkapi datanya, pilih insert citation untuk membuat kutipan, pilih bibliografi untuk membuat daftar pustaka otomatis. Nih, kalian klik reference, kalian pergi ke reference, lalu kalian klik manage source, lalu kalian klik new, dan di sini kalian isi seperti ini isinya, lalu kalian klik OK, lalu kalian klik new, nanti kalian klik insert citation, lalu klik bibliografi, nanti kalian klik yang sudah kalian isi tadi atau kalian ketik, kalian klik, nanti akan muncul seperti ini, dan kalian pilih bibliografi, lalu kalian klik yang paling atas, jadi daftar pustaka seperti ini. Membuat daftar pustaka otomatis. Segitu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.